melakukan hubungan badan alias umur 15 tahun ini Pak diajak berhubungan badan. Ini udah melanggar itu hak asasi anak. Tapi sampai 5 kali itu kayaknya doyan deh Pak. Loh. Waktu nggak ketahuan diem-diem baik. Waktu seluruh Indonesia tahu, oh saya dicabuli nih. Nah, sama Bang Mario Berdebah. Nah, bagaimana perasaan Mario gitu? Wanita yang dicintainya dan juga dibela mati-matian malah dituduh pencabulan gitu. Gimana perasaan Mario? Buset. Kemarin pas staycation mau lu. Pas abis ngerokok lu. Nah, Agnes laporin Mario kasus pencabulan. KPAI kekeh. Agnes ini anak baik kok. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Disco. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Disco masih update kasus tentang Agnes dan juga Mario juga David. Kalian tahu nggak kabarnya? KPAI masih disindir sama papanya David, bilang Agnes ini anak baik, mananya baik. Nah, jadi fresh-freshnya nih ya, bahwa si Agnes ini itu malah ngelaporin Mario Dendi, mantan kekasihnya, dengan kasus tindakan pencabulan. Gokil guys, keren ini, udah nggak bisa nuduh David ngelakuin pencabulan, sekarang Mario-nya nih. Supaya apa ini? Nah, jadi seperti yang kita udah tahu ya, infonya bahwa si Agnes ini itu kan udah melakukan hubungan badan alias ngewe sama si Mario Ozawa. Itu Maria ya. Tapi sama-sama suka ngewe ya, Mario sama Maria Ozawa. Mario Dendi ini suka ngewe, itu dia. Sebulan tuh bisa sampai 5 kali yang ketahuan, yang diceritain. Sebulan katanya padahal baru pacaran sebulan tapi udah ngewe 5 kali. Dan akhirnya pada tanggal 2 Mei kemarin ini pengacaranya, kuasa hukumnya si Agnes ini itu ngelaporin Mario Dendi atas kasus pencabulan. Ini saya mau laporin ya. Ini anak ini Agnes ini kan polos banget ini. Dia dicabuli sama Mario Dendi. Bayangin aja, anak umur 15 tahun diajak ngewe, itu tindakan pencabulan. Nah, dilaporin sama kuasa hukumnya, tapi ditolak sama pihak kepolisian gitu. Jadi pas pengacaranya tuh laporin, saya mau laporin Pak, ini kasus pencabulan Pak. Anak umur 15 tahun ini Pak diajak berhubungan badan. Ini udah melanggar itu hak asasi anak. Tapi sampai 5 kali itu kayaknya doyan deh Pak. Loh. Bukan ditolak karena itu ya. Nah, ditolaknya karena yang harus melaporkan itu adalah wali atau orang tua dari si Agnes ini. Nah, kuasa hukumnya ini kan bukan wali atau orang tua gitu, bukan penasihat hukum, tapi harus wali sama orang tua. Nah, apakah seorang tua Agnes tahu anaknya sering ngewe? Jadi dia nggak ikut ngelaporin gitu. Jadi akhirnya diulanglah pelaporannya, dilakukan pelaporan kedua. Tapi sih pas laporan kedua ditolak juga. Buktinya ini kurang Pak. Karena apa? Karena kalau katanya pencabulan itu harus ada visumnya Pak. Nah, jadi Agnes ini harus divisum ya. Ini Let's Go nggak tahu ya proses visumnya kayak apa. Apakah mengecek tanda kutip keperawanan atau ada tindakan paksaan gitu, atau ada lecet di vaginanya, di misvinya, ini nggak tahu. Visum, pokoknya minta visum lah, jadinya gagal juga. Itu 2 kali ditolak polisi. Ya menurut Let's Go wajar sih, karena diberitakan kesannya saya udah melaporkan Mario tindakan pencabulan tapi ditolak polisi. Nah, kesannya kayak polisi ini nggak mau nindakin kasusnya Agnes, tapi kan polisi mau, cuman yang pertama yang harus laporin ya keluarganya Pak. Bapak keluarga bukan, apa bukan. Nah, yang kedua ya memang harus ada visum Pak. Kalau ada visum baru lebih mudah dipercepat prosesnya. Nah, ini adik Agnes ya yang terkenal polos ini. Waktu nggak ketahuan diem-diem baik. Waktu seluruh Indonesia tahu, oh saya dicabuli nih. Nah, sama Bang Mario Berdebah. Nah, ini padahal apakah rencana ini adalah strategi Agnes untuk, tanda kutip ya, masih menyelamatkan posisinya Agnes? Karena kalau dia tindakan pelaporan pencabulan sama Mario, berarti otomatis Mario hukumannya akan lebih tinggi. Dan mungkin Agnes ini bisa jadi ke pihak korban gitu loh. Nggak pelaku-pelaku banget gitu. Padahal kalau kalian ingat, di awal, ya, di kasus awal, ini Agnes ini melaporkan David. Bukannya melaporkan, malah menuduh David bahwa saya ini dipaksa. Waktu jadi pacarnya David, saya dipaksa awe-awe gitu sama David gitu. Akhirnya makanya saya putus dan awe-awenya sama Mario aja. Nah, gitu. Tadinya kan dia itu tuh dibilang David yang memaksa dia, tanda kutip memperkaos dia untuk awe-awean sama si Agnes. Tapi karena tidak ada bukti, nah waktu di persidangan kan dibilang nih, tindakan Agnes yang mengatakan bahwa kepada korban David melakukan tindakan pemaksaan dan pemerkosaan itu tidak bisa dibenarkan karena Agnes dengan pacarnya sendiri
yaitu Mario Dendi itu melakukan hubungan awak-awak sampai 5 kali. Des! Hilang dah. Nama baik Agnes ya. Jadi waktu nuduh David buktinya kurang. Nah, karena nggak bisa nuduh David nih, tuduh Mario aja lah. Tapi pertanyaan let's go yang paling besar adalah bagaimana perasaan Mario gitu setelah wanita yang dicintainya dan juga dibela mati-matian dan sampai menghajar mantan kekasihnya malah dituduh pencabulan gitu. Gimana perasaan Mario? Buset! Kemarin pas staycation mau lu. Pas abis ngerokok lu. Nah, sekarang gua dibilang pencabulan. Nah, sakit hati ya, kaget pasti Mario ya. Ini kan 5 kali yang katanya tuh berhubungan dalam sebulan. Nah, berarti kan 5 kali ini berarti 5 kali ketemuan mungkin ya. Tapi 1 kali ketemuan tuh bisa berapa ronde ya? Nah, jadi, boleh Mario tolong diklarifikasi gitu. Orang kemarin pas kita staycation kalau udah selesai ronde 1 ngerokok kok gitu. Kan Agnes ngerokok ya. Apa Agnes ngerokok gitu? Apa lanjut apa gimana nih nanti tindakan pencabulannya? Atau ada habis ngelakuin apa ada cium kening, aku cuman ngelakuin ini sama kamu kok. Aku cuman sayang ini sama kamu kok. Lah, kamu janji ya nggak bakal tinggalin aku. Nah, apakah ada kata-kata gitu nih? Ayo Mario. Kan kamu nih yang tahu kasusnya dan kelakuan kalian berdua ya. Coba sebutkan apa ada omong-omongan seperti itu untuk menyelamatkan dirimu. Nah, aku cuman sayang sama kamu ya. Kamu jangan tinggalin aku ya. Kita ini apa? Aku janji bakal nikahin kamu. Lah, berdebah-berdebah ya. Kok seperti pengalaman sekali? Enggak lah, enggak. Nah, jadi hal ini juga ditanggapin oleh papanya David ya. Bahkan papanya David itu mempost Twitter yang kayak gini. Nah, dia bilangnya hubungan seks antara orang dewasa dan anak di bawah umur itu emang secara hukum tuh disebut pencabulan. Nah, secara hukum memang pencabulan ya. Silahkan saling serang, saya dukung penuh sambil nguji apakah mafia birokrat Kemenku kasus ini tuh sehingga ada penolakan laporan. Nah, jadi memang papanya David mendukung untuk Agnes ini melaporkan tindakan pencabulan biar Mario ini tambah banyak. Tabungan penjaranya ya. Nah, lalu juga ada video foto yang ini yang kemarin Let's Go bahas. Nah, di mana mobil Rubicon ini dibawa sama si Agnes, sama tantenya. Bahkan Agnes yang nyetir. Nah, pada saat kejadian di Februari kemarin. Nah, di sini bilangnya KPAI harus protes nih ke Batak produsen Wrangler. Kenapa Agnes bisa nyetir Rubicon padahal dia masih di bawah umur? Nah, bener. Karena yang bawa Rubicon ini di statementnya papanya David itu bilang Agnes yang nyetir. Kok bisa Agnes umur 15 tahun itu nyetir? Nah, kok lolos dari tindakan tanda kutip ya, tindakan pelanggaran ini? Nah, harusnya kan Agnes juga kena denda kayak atau dituntut kayak itu. Menyalahi undang-undang kendaraan bermotor ya. Nah, pabrik Jeep juga harus bertanggung jawab. Agnes ini nggak salah, menurut KPAI itu Agnes ini nggak salah, dia anak baik-baik. Agnes nggak salah, yang salah mobilnya. Nah, di kata-kata Kak Seto dulu ya sama KPAI itu Agnes itu nggak salah, dia anak-anak, dia cuma butuh bimbingan. Yang salah itu adalah orang-orang yang memanfaatkannya. Waduh. Ada beberapa komentar netizen yang lucu juga. Nah, ini salah satunya drama si Ageja, bro. Udah dikenti 5 kali juga. Dikenti karena harta, disadarkan karena musibah, sampah. Wah. Ada juga yang aku mau gelar tikar sambil nonton popcorn dulu, Papa Jo. Nonton drama MDS dan AG. Emang enak tuh Mario, cewek yang lo belain setengah mampus, disanjung pula. Sampai celakain anak orang, akhirnya balik menyerang kamu. Gimana perasaan kamu Mario Ozawa? Katanya pencabulan, tapi main 5 kali. Lah, saling serang antara tersangka udah dimulai ternyata. Yang tadinya sekongkol, sekarang balas saling serang. Nah, itu dia tuh beberapa komentar netizen. Nah, menurut kalian gimana nih tentang kasus pencabulan ini ya? Kalau Let's Go sih mendukung ya bahwa Agnes ini, apalagi kalau papa mamanya Agnes yang melapor bahwa nggak terima anaknya ini 15 tahun itu dicabuli gitu loh sama orang yang lebih besar. Jadinya hukuman Mario Dendi ini memang harus ditegakkan. Tapi tindakan-tindakan Agnes yang pelanggarannya jangan lupa. Yang pertama itu juga nyetir mobil sembarangan, habis itu provokator, dan sekarang hukuman 3,5 tahun dengan David Ozora tanda kutip masih mengalami pemulihan, itu kurang sebanding. Apakah 3,5 tahun lagi David bisa kembali total seperti semula seperti sebelum ada kejadian ini? Nah, kita nggak tahu juga ya. Kalau nggak, berarti 3,5 tahunnya Agnes tuh kayak lebih ringan hukumannya daripada hukuman kesehatan yang diterima David gitu. Nah, menurut kalian gimana nih? Kita tunggu aja kasusnya yang akan digelar akhir Mei ini. Mau lihat apakah ada serangan balik dari Mario Dendi yang papanya sangat sayang kepadanya. Kan nggak mungkin dong Papa Rafael diam aja. Pasti akan membayar beberapa orang ahli nih untuk membantu sang Mario Dendi ini. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Komen aja menurut kalian di bawah. Ini
pencabulan apa pencitraan? Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klipnya memiliki